Kakak laki-laki, Xiao Yuer dan yang lainnya tampak sangat gugup. Tetapi mereka semua merasa tidak berdaya, dan mereka semua merasa bahwa kandang itu tidak bisa dihancurkan. Itu adalah tingkat penindasan yang benar-benar berbeda, dan mereka tidak bisa menghindarinya. Hei, karena kami menantangmu lagi, bisakah kamu setidaknya mengganti dupanya? Itu saja, cepat padam. Tak berdaya, Wang Qiang berteriak keras. Tetapi bagaimana monster hitam itu bisa memperhatikannya? Chu Feng, mengapa kau tidak membiarkan ratu ini mencoba? Suara dandan terdengar di telinga Chu Feng, tetapi dia tidak langsung membuka gerbang menuju dunia roh, karena dia hanya memberikan saran dan tetap menghormati keputusan Chu Feng. Dan, kurasa ini ujianku, dan aku hanya bisa mengerjakannya sendiri. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah gerbang penghalang, dan berteriak. Saudara Ye, masuklah. Ketika kata-kata ini keluar, Ye Xianchuan, yang berdiri di luar, tercengang dan langsung menunjuk dirinya sendiri. Apakah kamu memanggilku? Ternyata setelah gerbang pembatas diubah, orang tidak hanya dapat melihat apa yang terjadi di dalam gerbang pembatas, tetapi juga mendengar suara-suara di dalam gerbang pembatas. Seharusnya kamu, kata orang tua Ye Xiancheng. Mendengar ini, Ye Xiancheng segera memasuki gerbang penghalang, tetapi hanya berdiri di pintu seperti Zhao Laoba. Dia tahu ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia bahkan merasa bahwa dia adalah seorang junior dan masuk ke sini mungkin jauh lebih berbahaya daripada Zhao Laoba. Tetapi dia tetap datang karena dia tidak bisa menolak Chu Feng. Begitu dia masuk, Chu Feng berkata, pinjamkan aku tombak sucimu. Bagus. Ye Xiancheng langsung setuju, lalu dengan memutar pergelangan tangannya, sebuah tombak ajaib muncul dan dilemparkan ke arah Chu Feng. Chu Feng mengambil senjata ajaib itu, terdiam, dan langsung melemparkan tombak ajaib itu kembali ke Ye Xiancheng. Maksudku, pedang bertahtakan giok emas yang kau gunakan saat bertarung denganku, kata Chu Feng. Ah, apakah kau sedang membicarakan Tuan Yuxian? Wajah Ye Xiancheng berubah drastis. Bukan hanya dia, tetapi semua anggota keluarga Ye di luar juga mengubah ekspresi mereka. Sebagai anggota klan abadi keluarga Ye, dia tentu tahu apa arti tombak bernama Jade Immortal. Iya, begitulah, kata Chu Feng. Mendengar ini, Ye Xiancheng memutar pergelangan tangannya, dan sebuah tombak dewa yang sangat indah muncul di tangannya. Badan senjatanya berwarna emas dan bertahtakan potongan-potongan batu giok hijau zamrud, membentuk bentuk yang sangat indah, bagaikan sebuah karya seni. Namun saat senjata ini muncul, aura dunia ini menjadi bergejolak, dan jelas berbeda dari senjata dewa biasa. Chu Feng, Master Abadi Giok ini adalah pusaka klan abadi Yeku. Akulah satu-satunya di klan abadi Yeku yang bisa mengendalikannya. Orang luar tidak bisa. Sebelum Ye Xiancheng selesai berbicara, Chu Feng berkata, Saudara Ye, pinjamkan padaku. Mendengar ini, Ye Xiancheng merasa sangat malu. Jika itu orang lain, tentu saja ia tidak akan meminjamkannya. Senjata ajaib ini sangat penting bagi keluarga abadi Ye, dan bahkan ia harus dengan hormat memanggilnya Dewa Giok Abadi. Namun bagi Chu Feng, bukan berarti dia tidak mau meminjamkannya, melainkan dia tahu, jika dia tidak mendapatkan pengakuan atas senjata ajaib ini, dia akan mendapat serangan balasan. Jelas bahwa Chu Feng bertekad untuk melakukannya, dan waktunya mendesak, jadi dia tidak bisa berkata banyak dan hanya bisa berkata, Saudara Chu Feng, Anda harus berhati-hati. Baru saat itulah dia melemparkan tombak suci bernama Jade Immortal ke arah Chu Feng. Chu Feng mengambilnya dan mulai menari. Pada saat itu, langit dan bumi bergetar. Aura emas dan hijau milik Dewa Giok menyatu dengan tubuh Chu Feng. Tidak, Ye Xiancheng tertegun melihat pemandangan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar penghalang, orang tua Ye Xiancheng dan semua anggota keluarga Ye tercengang, dan mereka semua curiga bahwa mereka salah lihat. Reputasi Tuan Yuxian tidak palsu.
Bahkan orang tua Ye Xiancheng pun tidak bisa mengendalikannya. Di seluruh keluarga abadi Ye, hanya Ye Xiancheng yang bisa mengendalikannya, tetapi dia juga memperoleh warisan abadi. Tetapi Chu Feng, orang luar yang bukan dari klan abadi Ye, benar-benar mendapatkan pengakuan dari Dewa Giok dengan begitu mudahnya. Senjata yang bagus. Chu Feng menatap tombak dewa di tangannya dan tersenyum puas. Kakak, kamu harus hati-hati. Orang itu sangat jahat. Wang Qiang buru-buru memperingatkan dengan keras karena dia tahu Chu Feng akan bertindak. Meskipun dia tahu bahwa saudaranya sangat kuat, karena mereka pernah bertarung sebelumnya, dia juga tahu bahwa monster hitam itu tidak mudah dihadapi. Tapi Chu Feng tersenyum sambil melirik Wang Qiang dan yang lainnya yang terjebak. Jangan khawatirkan aku. Berkat kalian, aku bisa melarikan diri lebih awal. Serahkan saja padaku. Aku akan membawamu pergi. Chu Feng penuh percaya diri. Chu Feng, meskipun kekuatan bertarungku sedikit menurun setelah pertempuran tadi, bisakah kau melakukannya sendiri? Monster hitam itu bertanya. Menanggapi kata-kata monster hitam yang sedikit provokatif, Chu Feng memegang pistol dengan kedua tangan dan memberi hormat ke arah monster hitam itu. Senior, tolong beri saya saran. Desir. Setelah berkata demikian, Chu Feng mengangkat senjatanya dengan satu tangan dan terbang lurus ke arah monster hitam itu. Tidak ada niatan untuk menggunakan ilmu bela diri apapun, karena Chu Feng sudah mengetahui kelemahan monster hitam itu. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Keduanya dekat. Dalam sekejap, bayangan senjata hitam dan emas menyelimuti mereka berdua, dan deru tabrakan, percikan serta riak cahaya dan bayangan, mengamuk di seluruh dunia. Chu Feng sudah bertarung dengan monster hitam. Chu Feng, kamu memang sangat kuat. Raja baru itu menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan tempur monster hitam itu memang menurun, atau mungkin monster hitam itu sengaja melakukannya. Namun monster hitam itu masih sangat kuat. Namun Chu Feng nampaknya tenang, itu membuktikan kekuatan Chu Feng. Chu Feng memiliki kekuatan tempur sedemikian rupa sehingga raja baru itu juga ingin mencoba bertarung dengan Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbicara dengan keras. Saudara Ye, terima kasih atas bantuanmu. Silakan keluar dan tunggu aku. Chu Feng khawatir Ye Xiancheng akan berada dalam bahaya di sini. Namun, orang luar melihat bahwa saat ia berjuang melawan keberadaan semacam itu, ia masih mampu berbicara dengan orang lain, yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki keraguan. Oke, Ye Xiancheng juga tidak sopan. Dia tetap di sini dan tidak bisa menahan diri, malah merasa cemas. Karena Chu Feng memintanya pergi, tentu saja dia tidak ragu-ragu dan berbalik serta berlari keluar. Begitu Ye Xiancheng keluar, orang tuanya mengelilinginya. Xiancheng, bagaimana ini bisa terjadi? Apa kau mengatakan sesuatu kepada Master Yuxian? Orang tua Ye Xiancheng bertanya. Tidak, aku tidak mengatakan apapun. Lagi pula, apakah ada gunanya kalau aku mengatakannya? Tuan Yuxian mau mendengarkanku, kata Ye Xiancheng. Kalau begitu, bukankah itu berarti Chu Feng benar-benar telah mendapatkan persetujuan dari Tuan Yuxian? Tanya Ibu Ye Xiancheng. Sepertinya begitu. Ye Xiancheng berbalik dan menatap Chu Feng. Pada saat yang sama, kepala Istana Pedang Surgawi, yang masih berdiri dalam formasi, juga mengamati situasi pertempuran melalui gerbang penghalang. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, dia bisa menebak satu atau dua hal melalui percakapan itu. Jadi dia diam-diam mengirimkan suaranya ke Tianjian Chanhua dan berkata, Chanhua, meskipun bakatmu sebanding dengan Master Tianjian King Yuan di Istana Suci Tianjianku, tapi memang ada banyak sekali orang jenius di era ini, dan Anda memiliki banyak saingan. Bukan hanya Chu Feng. Setiap anak muda di sana bukanlah orang biasa. Anda tidak boleh menyerah dan harus mengejar mereka. Mendengar ini, Tianjian Chanhua segera bertanya, Tuan Istana, apakah monster di sana masih sangat kuat? Yah, aku masih belum bisa mengalahkannya.
Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk bertarung sama sekali, kata kepala istana pedang surgawi. Mendengar ini, ekspresi Tianjian Chanhua menjadi sangat serius. Di dalam gerbang penghalang, setelah pertukaran singkat, monster hitam itu mengejek lagi. Chu Feng, jika hanya itu, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Setelah berkata demikian, baju zirah monster hitam itu pun terbuka, dan dari dalam tubuh monster hitam itu keluarlah suara seperti kicauan jangkrik. Alis Chu Feng berkerut, wajahnya menunjukkan rasa sakit, dan gerakannya membeku. Monster hitam itu juga memanfaatkan kesempatan ini dan menikam Chu Feng langsung di wajah. Namun, tepat saat tombak itu hendak mengenai Chu Feng tiba-tiba menghindar. Pada saat yang sama, tombak dewa di tangannya menjadi lebih cepat, seperti sambaran petir, dan langsung mengenai monster hitam itu. Untungnya, monster hitam itu bereaksi cukup cepat. Ketika ia menarik kembali armornya, ia memusatkan kekuatan pertahanannya pada satu titik, sehingga menangkis serangan Chu Feng. Namun, ia tetap terhempas oleh hantaman dahsyat itu. Kamu tidak terpengaruh. Sambil menenangkan tubuhnya, monster hitam itu menatap Chu Feng dengan bingung. Dia tahu bahwa Chu Feng sebenarnya tidak terpengaruh oleh gerakannya. Chu Feng berpura-pura terpengaruh dan memanfaatkan kecerobohan Chu Feng untuk melancarkan serangan mendadak, yang menyebabkan Chu Feng menusuknya. Jika dia tidak mampu memusatkan kekuatan pertahanan baju zirahnya pada satu titik, dia benar-benar tidak akan mampu menahan serangan Chu Feng. Tetapi dia tidak mengerti mengapa Chu Feng tidak terpengaruh. Gerakan itu, senior, adalah teknik Sonic, kan? Tutup saja telingamu, kata Chu Feng. Menarik. Monster hitam itu tersenyum penuh arti. Chu Feng mengatakannya dengan sederhana, cukup tutupi telingamu. Tetapi apakah metodenya sesederhana itu? Chu Feng memang menyegel telinganya, tetapi itu bukan segel telinga seperti yang dipahami orang awam. Chu Feng memiliki kendali yang sangat kuat atas tubuh, jiwa, dan seni bela dirinya, yang memungkinkannya untuk menangkal serangannya sendiri. Singkatnya, hanya Chu Feng yang dapat menggunakan metode yang sama secara efektif. Karena kau sangat cakap, bocah nakal. Kalau begitu aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Monster hitam itu tersenyum tipis dan menyerang Chu Feng lagi. Kali ini, kekuatan bertarung monster hitam telah pulih hingga ia bisa bertarung melawan Raja Baru dan yang lainnya. Benar saja, dia tidak terpengaruh sama sekali, dia hanya sengaja menekan kekuatan bertarungnya. Kali ini, Chu Feng sekali lagi menghadapi pertempuran melawan monster hitam, dan itu tampak sangat sulit. Namun, ketika mereka bertarung lagi, ia langsung terpuruk dan hanya bisa pasrah, tak mampu melawan. Sekalipun ia terus bertarung, ia tak akan bisa berhenti meskipun bertahan, karena lawannya tak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Senior, bagaimana kekuatan tempur kita bisa pulih setelah dikatakan menurun? Tanya Chu Feng. Itu hanya penurunan, bukan berarti tidak bisa pulih. Namun, Chu Feng tidak takut. Ia hanya mencubit mantra itu, dan seberkas api keemasan meluap dari jari-jari Chu Feng, lalu menyelimuti seluruh tubuhnya, dengan aura abadi. Pada saat ini, kekuatan tempur Chu Feng meningkat. Apa itu? Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Xiancheng dan orang tuanya yang tadinya tenang, berubah lagi. Mereka mengenalinya sekilas, bahwa itu adalah seni bela diri warisan keluarga Ye. 3 tingkat larangan ilahi, cara abadi untuk melindungi tubuh. Dan segera setelah itu, seberkas api keemasan lain keluar dari ujung jari. Namun, api emas ini berbeda dari api emas sebelumnya, tidak membentuk apapun secara langsung, juga tidak melekat langsung pada tubuh Chu Feng. Sebaliknya, ia berubah menjadi jimat yang diisi dengan energi suci, yang menembus lapisan perlindungan tubuh abadi dan memasuki kaki Chu Feng. Kecepatan Chu Feng pun meningkat. Bahkan saat menghadapi monster hitam yang telah memulihkan kekuatan tempurnya, Chu Feng mampu mengatasinya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bahkan Ye Xiancheng membelalakkan matanya dan berseru kaget.
Karena itu masih merupakan seni bela diri yang diwariskan oleh klan abadi keluarga Ye. 3 tingkat larangan ilahi, teknik tubuh abadi. Mungkinkah saat itu, ekspresi Ye Xiancheng berubah? Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia bertarung dengan Chu Feng hari itu, Chu Feng menggunakan metode yang aneh. Rasanya seperti jiwanya telah direnggut oleh Chu Feng, sungguh mengerikan. Namun dia tidak terluka. Pada saat itu, dia bertanya kepada Chu Feng apa metode Chu Feng, tetapi Chu Feng tidak memberitahunya. Memikirkannya sekarang, dia mengerti. Meski tidak dapat dipercaya, dia tetap yakin bahwa metodenya adalah mencuri. Chu Feng mencuri ilmu bela dirinya. Ilmu bela diri yang telah ia latih dengan susah payah, Chu Feng langsung mencurinya. Itu seni bela diri warisan klanku. Bagaimana Chu Feng bisa tahu? Orang tua Ye Xiancheng tidak tahu alasannya, mereka hanya bingung. Chu Feng memiliki cara yang sangat kuat dan dapat merampok seni bela diriku. Ye Xiancheng tahu bahwa itulah kartu truf Chu Feng, jadi dia memberitahu orang tua Ye Xiancheng secara rahasia. Apa-apaan ini? Mencuri seni bela diri. Apakah ada metode seperti itu di dunia? Orang tua Ye Xiancheng juga terkejut ketika mengetahuinya. Tapi dia harus percaya. Bagaimanapun, Chu Feng memang telah menunjukkan seni bela diri warisan klan abadi keluarga Ye-nya, dan dia menunjukkannya dengan sangat sempurna. Pada saat ini, Chu Feng menggunakan tombak suci di tangan kanannya untuk melawan monster hitam itu, sementara tangan kirinya berlatih sihir. Sebuah bola cahaya keemasan seukuran mutiara melayang keluar dari ujung jarinya. Ketika sampai di kehampaan, ia berubah menjadi bola berukuran 10.000 meter, persis seperti matahari yang terbenam ke dalam dunia. 3 tingkat larangan ilahi, penindasan abadi. Ye Xiancheng dan orang tuanya mengenali asal-usul seni bela diri ini secara sekilas. 3 seni bela diri warisan yang ditunjukkan Ye Xiancheng hari itu kini semuanya ditunjukkan oleh Chu Feng. Pada saat yang sama, Chu Feng juga berteriak pelan. 3 tingkat larangan ilahi, penindasan abadi. Begitu kata-kata itu terucap, bola emas itu meledak dengan kekuatan menindas yang dahsyat. Ekspresi monster hitam itu berubah tanpa sadar, kekuatan bertarungnya ditekan. Pada saat ini, situasi pertempuran berbalik, dan Chu Feng berubah dari tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Menggunakan 3 jurus bela diri dewa terlarang sekaligus. Menarik, tapi berapa lama kau bisa mempertahankan jurus ini? Namun, monster hitam itu tersenyum dingin. Setelah kekuatan tempurnya ditekan, ia mengubah strategi serangannya dan hanya bertahan, alih-alih menyerang. Saat dia bertahan dengan sekuat tenaga, Chu Feng justru tidak berdaya. Namun dupa itu hampir habis terbakar. Oh tidak, orang itu hanya menyerang dan tidak bertahan. Dan pertahanannya sangat metodis. Jelas itu kartu trufnya. Dia hanya mencoba mengulur waktu. Ye Xiancheng semakin cemas. Meskipun kultivasinya terbatas, dengan bantuan orang tuanya dan penggunaan formasi keluarga Ye, ia hampir tidak bisa melihat proses pertempuran. Dia sebenarnya tidak keberatan Chu Feng mencuri ilmu bela dirinya, dia hanya ingin Chu Feng menang. Sekalipun itu tidak ada hubungannya dengan hidup mereka, dia tetap berharap Chu Feng akan menang, belum lagi itu juga menyangkut hidup mereka. Karena menang atau kalah itu menyangkut hidup matinya setiap orang. Bahkan orang tua Ye Xiancheng, si tua bangka itu, tidak menyalahkan Chu Feng karena mencuri seni bela diri keluarga Ye-nya. Sebaliknya, mereka juga mengkhawatirkan Chu Feng dan sangat gugup. Sayang sekali Chu Feng tidak tahu teknik tombak Wuxiang, kalau tidak, pertahanannya bisa hancur. Ye Xiancheng menghela nafas. Lagi pula, perlindungan tubuh abadi dan gerakan tubuh abadi sebenarnya adalah seni bela diri yang berpusat di sekitar teknik tombak tak berbentuk, dan tujuan sebenarnya adalah untuk melepaskan kekuatan sejati dari teknik tombak tak berbentuk. Teknik tombak Wuxiang berbeda dengan seni bela diri. Teknik ini membutuhkan latihan yang tekun dan waktu yang lama untuk mencapainya. Ye Xian mengikuti nasihat orang tuanya. Saat ini, wajah Chu Feng dipenuhi keringat,
dan matanya terus mengamati dupa yang hampir padam. Ia telah lama kehilangan ketenangan dan kepercayaan dirinya. Chu Feng, sepertinya kamu tidak bisa pergi bersama teman-temanmu hari ini. Jalan monster hitam.